Berita terkini, penyebaran agama Islam di Jawa sangat dipengaruhi oleh peran para wali songo yang menyebarkan agama Islam dengan cara damai dan penuh kebijaksanaan. Mereka memahami pentingnya pendekatan yang menghargai budaya lokal, sehingga masyarakat Jawa dapat menerima Islam tanpa merasa terasing dari tradisi mereka. Wali Songo mampu mengharmoniskan ajaran agama dengan kearifan lokal setempat, menjadikan Islam diterima secara alami oleh masyarakat. Wali Songo sendiri terdiri dari 9 wali, yaitu 1. Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel, 3. Sunan Bonang, 4. Sunan Derajat, 5. Sunan Kudus, 6. Sunan Giri, 7. Sunan Kalijaga, 8. Sunan Muria, 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai, ramah, dan tidak memaksa. Beliau membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti mengajarkan cara bertani, mengobati orang sakit, serta membantu fakir miskin sehingga masyarakat merasa dekat dan percaya kepadanya. Selain itu, Sunan Gresik juga menghormati budaya lokal dan mengajarkan akhlak yang baik seperti kejujuran, sopanan, dan kepedulian terhadap sesama. Karena cara dakwahnya bijaksana dan bertahap, ajaran Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Sunan Ampel berdakwah dengan cara damai dan menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya masyarakat Jawa. Ia mengajarkan Islam melalui pendekatan sosial, akhlak, dan pendidikan, sehingga masyarakat lebih mudah menerima ajarannya tanpa paksaan. Sunan Ampel juga mendirikan pesantren di Ampel Denta sebagai pusat penyebaran Islam. Dari pesantren itu, lahir banyak murid yang kemudian menjadi penyebaran Islam di Jawa seperti Sunan Bonang dan Sunan Giri. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai dan menyesuaikan budaya masyarakat Jawa pada saat itu. Beliau menggunakan seni seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa untuk menarik perhatian masyarakat agar lebih mudah memahami ajaran Islam. Selain itu, Sunan Bonang juga memberikan nasihat tentang akhlak dan ibadah dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah diterima oleh rakyat. Beliau mendirikan pesantren untuk mengajarkan ilmu agama kepada para santri dan tidak memaksa masyarakat saat dalam berdakwah. Dengan sikap ramah, sabar, dan bijaksana, dakwah Sunan Bonang berhasil membuat banyak masyarakat tertarik mempelajari dan memeluk agama Islam. Sunan Derajat. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Derajat yaitu pendekatan sosial dan kemanusiaan. Sunan Derajat membantu fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang kesulitan hidup. Dia mengajarkan bahwa dakwah tidak hanya lewat ceramah, tetapi juga lewat tindakan nyata, seperti memberi bantuan dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu menggunakan seni dan budaya Jawa. Seperti wali lainnya, beliau memakai budaya lokal agar ajaran Islam mudah diterima. Sunan Derajat juga menggunakan tembang atau macapat, gamelan, dan tradisi masyarakat Jawa sebagai media penyampaian nilai-nilai Islam. Pendidikan akhlak dan budi pekerti. Dakwahnya banyak menekankan etika, gotong royong, dan rasa saling menolong. Ajarannya terkenal dengan semangat menghormati orang lain, hidup sederhana, dan membantu sesama. Selanjutnya yaitu mendirikan pusat pengajaran. Beliau mendirikan pesantren dan tempat belajar agama untuk mendidik masyarakat secara bertahap. Dakwah yang lembut dan tidak memaksa. Sunan Derajat menyesuaikan ajaran Islam dengan kondisi masyarakat saat itu, sehingga dakwah terasa damai dan mudah diterima. Sunan Kudus menerapkan dakwah dengan penuh toleransi dan kearifan lokal. Salah satu bentuknya adalah penghormatan terhadap umat Hindu yang menyucikan sapi. Beliau melarang penyembelihan sapi dan menggantikannya dengan kerbau atau kambing untuk berkurban. Bahkan, beliau pernah mengikat sapi di halaman masjid sebagai cara menarik perhatian masyarakat Hindu agar lebih terbuka terhadap ajaran Islam. Sikap ini menunjukkan bahwa dakwah tidak harus memaksa, melainkan bisa dilakukan dengan menghargai keyakinan dan budaya setempat. Selain itu, Sunan Kudus juga menggunakan pendekatan akulturasi budaya dan seni. Hal ini terlihat dari pembangunan Menara Kudus dan masjid yang memadukan unsur Islam dengan arsitektur Hindu-Buddha, serta tempat wudhu dengan 8 pancuran sebagai simbol ajaran Buddha. Dalam berdakwah, beliau memanfaatkan media wayang kulit dan tembang seperti Mes Kumambang dan Mijil yang disisipi nilai-nilai tauhid. Melalui dakwah Bilhal, beliau memberikan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan membiarkan adat setempat berkembang, lalu mengarahkan secara perlahan ke nilai-nilai Islam.
Sunan Giri. Sunan Giri menggunakan metode dakwah yang menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat setempat. Ia menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren di Giri, yang menjadi pusat pembelajaran agama dan tempat mencetak murid-murid untuk berdakwah ke berbagai daerah. Dengan cara ini, dakwah dilakukan secara terorganisir dan melalui pengajaran yang mudah dipahami. Selain itu, Sunan Giri juga menggunakan pendekatan budaya, seperti menciptakan permainan dan lagu-lagu anak bernuansa Islami, misalnya tembang dan permainan tradisional yang mengandung nilai moral serta ajaran agama. Metode ini membuat dakwah lebih menarik, mudah diterima, dan dekat dengan masyarakat, terutama anak-anak dan kalangan umum. Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan yang sangat adaptif terhadap budaya Jawa. Beliau mempelajari adat, kesenian, dan tradisi setempat agar ajaran Islam mudah diterima. Kemudian menyampaikannya melalui wayang kulit, tembang, dan cerita rakyat yang mengandung nilai moral dan tauhid. Selain itu, beliau menunjukkan teladan akhlak melalui kesederhanaan, kesabaran, dan kemurahan hati, sambil membantu masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi, sehingga Islam terlihat praktis dan peduli. Dakwahnya juga menggunakan perumpamaan dan simbolik agar pesan mudah dipahami, mengadaptasi tradisi lokal tanpa menimbulkan konflik, serta dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat bisa menerima ajaran Islam dengan perlahan dan mantap. Sunan Muria. Strategi dakwah Sunan Muria berfokus pada pendekatan kultural yang damai dan merakyat, dengan menyasar masyarakat kelas bawah seperti petani, nelayan, dan pedagang. Beliau tidak hanya mengajarkan syariat Islam, tetapi juga berbaur langsung dengan mengajarkan keterampilan praktis bercocok tanam dan melaut. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Sunan Muria memanfaatkan media kesenian Jawa seperti pertunjukan wayang kulit, gamelan, serta menciptakan tembang Macapat, Sinom, dan Kinanti. Sekaligus melakukan akulturasi budaya dengan mengubah tradisi selamatan lama menjadi keduri yang bernuansa Islami tanpa menghilangkan adat lokal. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menggunakan metode dakwah antara lain yaitu metode struktural politik, memanfaatkan jabatannya sebagai Sultan Cirebon untuk memperluas pengaruh Islam melalui kebijakan pemerintahan dan jalinan kerjasama antar kerajaan. Yang kedua, pendekatan kultural atau budaya, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal, kesenian seperti gamelan dan arsitektur bangunan tanpa menghapus budaya asli masyarakat. Yang ketiga yaitu pernikahan politik, menikahi putri dari berbagai kalangan strategis termasuk lokal dan bangsawan Tiongkok untuk mempererat hubungan diplomatik sekaligus memperluas syiar Islam. Yang keempat yaitu pendidikan atau pesantren, mendirikan pusat-pusat pembelajaran agama untuk mencetak juru dakwah baru yang kemudian dikirim ke berbagai daerah. Nah, yang terakhir ada pelayanan sosial, yaitu menyediakan pengobatan gratis dan membantu masyarakat miskin yang tercermin dalam wasiat terkenalnya, yaitu ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Aku titipkan musalah dan fakir miskin.